warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Sekdis, Ibu Kadis, Ibu Eti, Pak Kabid, Bapak Iyai, para Kasubag dan juga Pak Cahyo selaku moderator pada siang hari ini, dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga di siang hari ini kita masih diberikan kehidupan. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat ya, walafiat ya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan umur, diberikan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti acara ini, pembinaan ASN, yang pada kali ini kita masih dalam online atau menggunakan Zoom. Ini sudah berlangsung kurang lebih 1,5 tahun. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat wabah ini dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, suri teladan kita, qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat, dan juga seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Para hadirin yang saya hormati, di siang hari ini kita akan membahas yaitu tentang syariat dalam Islam. Tentunya kata syariat merupakan kata yang tidak asing bagi kita semua, sering kita dengar dan seringkali kita dengar dengan kata lainnya yang insya Allah kita akan bahas dalam kesempatan yang berbahagia ini. Syariat dalam Islam, sebelumnya syariat dalam bahasa, kata ulama bahasa, kata ahli bahasa bahwa syariat itu adalah jalan yang ditempuh. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap kalian kami jadikan syir'atan, jalannya, wa minhajan, dan metodenya. Jadi syir'ah itu artinya syariah, yaitu jalan yang ditempuh. Dengan demikian maka syariat adalah aturan-aturan yang ditetapkan bagi umat pemeluk agama apapun. Jadi jalan yang ditempuh dalam beragama ini adalah syariat. Setiap agama memiliki syariatnya masing-masing. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita membahas syariat dalam Islam atau syariat Islam. Jadi syariat Islam itu adalah aturan-aturan yang ditetapkan bagi pemeluk agama Islam. Mengapa perlu syariat? Karena setiap ajaran agama memiliki aturannya masing-masing. Kalau kita mengatakan sebagai orang yang beragama, kita siap menjalankan aturan-aturan agama dengan ridha dan tanpa terpaksa. Jadi yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya kita jalankan. Bukan karena keterpaksaan. Bukan karena kita merasa tidak enak. Atau kita melakukannya karena riya dan pamer misalnya, seperti yang dijelaskan dalam materi akidah dalam kesempatan-kesempatan yang lalu oleh pemateri yang berbeda. Jadi syariah merupakan satu keniscayaan bagi setiap pemeluknya. Agama apapun, apalagi Islam gitu kan. Jadi kalau orang beragama tapi ia tidak mau menjalankan syariat, itu sama saja ia merusak agama. Sama saja ia tidak mau memeluk agama, karena memeluk agama berarti siap menjalankan syariat. Karenanya di zaman Rasulullah SAW, para musyrikin dulu di Arab, di Quraisy,
Nabi SAW mengajak para Quraisy ini untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Jadi bagi mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berat tidak? Tidak berat ya untuk mengucapkannya karena itu bahasa Arab. Ya. Di kita saja ada orang-orang yang belum belajar Islam dituntun mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat, langsung bisa kan? Tetapi mereka mengapa enggan untuk mengucapkan syahadat? Karena syahadat itu adalah pengakuan bahwa Allah sebagai Tuhan dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir yang diberikan risalah serta menjalankan syariat, aturan-aturan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kesiapan. Ya. Jadi bukan sekedar mengucapkan. Ya. Makanya kita dengar ada Islam KTP gitu ya, KTP-nya saja. Ya. Sekarang kan KTP itu, ya Pak Cahyo ya, seumur hidup ya, berlaku sampai seumur hidup. Gitu. Kalau dulu perpanjang 5 tahun, 5 tahun. Ya, tapi tidak mau menjalankan syariat. Maka ini sama saja ya, merusak agama yang dipeluknya. Maka apa bedanya dengan orang yang tidak beragama, yang memilih tidak beragama? Karena beragama artinya siap untuk menjalankan syariat. Nah, ini poinnya. Ya, ada aturan-aturan yang ditetapkan. Ada aturan-aturan yang ditetapkan yang kita harus jalankan sesuai dengan syariat itu. Jadi mereka enggan untuk mengucapkan syahadat karena ada makna yang mendalam selain pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan terhadap Rasulullah, yaitu adalah siap untuk menjalankan setiap aturan yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Mereka biasa minum khamar, berzina, kemudian membunuh orang lain, ya. Nah, itu semua harus ditinggalkan. Ya, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Bani Nahdan, Abu Sufyan ketika itu ditangkap oleh pasukan Heraklius di Syam, di Palestina atau sekitarnya. Ya, maka ditanyakan, ya, ketika itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Ya, ditanyakan tentang seorang yang mengaku dirinya nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Heraklius, siapakah orang ini yang mengaku dirinya nabi? Ya, maka disebutkan begini-begini. Siapakah dia? Apakah dia keturunan raja? Bukan. Apakah ia banyak pengikutnya? Banyak. Apakah pengikutnya orang-orang kaya, orang-orang yang kuat, bahkan orang-orang lemah? Ya. Kemudian apa yang diajarkannya? Nah ini poinnya. Kata Abu Sufyan, ia menyuruh kami untuk menyembah Allah, tidak menyekutukannya, menyambung silaturahim, ya, berbakti kepada orang tua dan menahan diri kita untuk memerangi orang lain. Jadi ada ajaran-ajaran yang harus dilakukan oleh pemeluk agama. Ini poinnya. Baik. Karena demikian syariat adalah aturan-aturan yang ada dalam agama, ini mencakup 3 hal. Jadi kalau kita menjelaskan syariat, itu ada 3 hal. Yang pertama ibadah, yang kedua muamalah, yang ketiga akhlak. Ini syariat dalam arti yang luas. Ya. Dalam arti yang luas. Karena syariat juga mencakup mana yang sempit. Seperti orang belajar syariat. Ya. Hukum syar'i itu artinya fikih. Gitu kan? Ya. Tetapi syariat yang dimaksudkan dalam kesempatan kali ini yaitu yang mencakup 3 dimensi ini. Ibadah, muamalah, dan akhlak. Ya. Yang pertama adalah ibadah. Ya, ibadah jelas. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, aturannya harus jelas. Ya, aturannya harus jelas. Tidak bisa kita mengada-ngada, tidak bisa kita merubah-rubah. Misalnya nih ibadah haji sekarang lagi sulit, ya udahlah dipindahin aja ke Singapura misalnya. Nggak bisa. Kalau misalnya sekarang jemaah Indonesia tidak bisa melakukan haji secara sudah 2 tahun ini secara berturut-turut, ya harus bersabar. Ya, karena memang situasi dan kondisi yang belum memungkinkan.
Gitu kan? Jadi syariat dalam ibadah ini ditentukan. Ya, ibadah yang mahdoh, ya. Ini yang karena kita juga mengkaitkannya dengan rukun Islam. Ketika Rasulullah SAW ditanyakan tentang Islam, maka Nabi SAW menjawab, ya, rukun Islam. Ya, jadi menanyakan Islam, Nabi menjawab, rukun Islam antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Ya, jadi kita harus yakin ini adalah kebenaran yang kita harus yakini sebagai pemeluk agama Islam. Ya. Karena lagi viral belakangan ini masalah bagaimana dengan keyakinan lain. Keyakinan lain silahkan. Ya, kita toleransi. Ya, kita benar-benar memahami. Tapi kita sebagai umat Islam yang mengaku umat Islam harus meyakini bahwa kebenaran bagi umat Islam adalah syahadatain. Tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Jadi ini yang perlu digarisbawahi ya. Toleransi ini bukan berarti ya syariat atau keyakinan kita ini berubah, tidak ya. Toleransi artinya memahami ya, kemudian juga menebarkan kedamaian ya, tanpa harus mencampur aduk keyakinan. Ya. Jadi sebagai umat Islam kita yakin dengan Allah sebagai Tuhan kita, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kita yakin bahwa Rasulullah adalah Rasul terakhir yang diutus kepada umat manusia. Ya, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi kalau ditanya hubungannya syariat dengan rukun Islam apa? Ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang Islam. Ya. Dan ketika menjelaskan tentang Islam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, menyebutkan rukun Islam. Ya. Jadi rukun Islam mencakup aturan-aturan baku. Ya. Itu tadi syahadatain, kemudian wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat. Ya. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya, apabila engkau bisa menjalankan ibadah haji, memiliki uang, ya memiliki bekal untuk menjalankannya. Jadi demikian. Ini adalah yang kaitannya dengan rukun Islam, yaitu di sini adalah ibadah mahdoh. Jadi kita sebagai umat Islam harus benar-benar bersungguh-sungguh untuk bisa melakukan ibadah-ibadah ini. Ya, salat insyaallah saya yakin ya, yang ada di kantor semua mendirikan sholat ya, kecuali ibu-ibu yang lagi halangan gitu ya. Kemudian juga zakat, apabila bapak dan ibu memiliki jumlah harta ya, mungkin hartanya sudah mencapai nisabnya atau senilai dengan 85 gram emas dan itu diendapkan, maka dikeluarkan zakatnya. Ya, 85 gram emas dikali 800.000 atau 1 juta misalnya. Ya, tinggal dikalikan saja. Kalau 1 juta berarti 85 juta. Ya. Dikeluarkan zakat hartanya. Ibadah puasa, insya Allah kita melakukan ibadah puasa ini ya dengan penuh ya, kesungguhan. Ya. Insya Allah kita menanti bulan puasa di tahun yang akan datang. Ya. Dan insya Allah pandemi sudah berakhir. Amin ya rabbal alamin. Dan saya yakin kita semua kangen ya untuk merasakan ibadah puasa, Masya Allah. Ya, luar biasa kita 2 tahun berturut-turut ibadah puasa di musim pandemi. Dan juga haji. Ya. Haji. Jadi kalau kita memiliki keluangan harta, kita haji. Yang masih muda daftar dari sekarang. Ya. Yang sudah tidak muda juga daftarlah dari sekarang agar bisa melakukan haji. Karena dalam satu hadis disebutkan, ya, barang siapa ya yang ia memiliki kemampuan, kemudian ia tidak ada di dalam hatinya untuk melakukan haji dan umrah. Ya, jadi dia punya mampu nih, tapi hatinya nggak ada niat untuk haji dan umrah, nggak daftar, ya nggak mau ikut mendaftar haji, ya padahal dia mampu. Maka kata Nabi SAW, "Falyamut Yahudiyan atau Nasraniyan," maka ya, biarkanlah ia mati dalam keadaan Yahudi dan Nasrani, ya, sampai sekeras itu. Ya. Artinya apa? Artinya jangan sampai harta yang kita miliki ya, kita tidak spare untuk melakukan haji. Ya.
Daftar sekarang berangkatnya tahun 2030 ya. Iya. Ya, jadi ya atau 2032 ya, minimal 10 tahun ya, maka daftarlah dari sekarang. Ya, alhamdulillah tahadduts bin ni'mah dulu ketika di Mesir pernah berhaji pas ini 2002 ya, sekarang 2021 hampir 20 tahun. Ya, karena orang-orang ketika belajar di Mesir pasti tidak akan menyia-nyiakan ya, karena cukup dengan kapal laut bisa melakukan haji. Kapal laut aja ya, dan ketika itu relatif murah, ongkosnya hanya $300 ya. $300 itu sudah tiket pulang pergi. Iya, jadi $300 rusumnya atau biaya hajinya, sedangkan biaya kapal sekitar $100, ya kira-kira $500 lah. Itu sudah biaya haji dan juga tiket pulang pergi menggunakan kapal laut. Kalau kapal terbang mahal ya. Iya. Baik, Bapak dan Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang berkaitan dengan ibadah. Selanjutnya adalah yang perlu kita pahami bersama, ya Bapak dan Ibu di dinas ya, DLHK ya, lingkungan hidup dan kebersihan, Masya Allah. Yang berkaitan tentang muamalah. Ya, muamalah itu artinya cakupan yang berkaitan interaksi dengan orang lain. Ini juga syariat. Di dalamnya ada jual beli, di dalamnya ada pernikahan, di dalamnya ada cara berinteraksi, ya muamalah, jual beli, kemudian pinjam meminjam, dan kasus-kasus yang berkaitan dengan orang lain. Ini namanya muamalah. Jadi ini hal yang perlu kita perhatikan bersama dalam muamalah. Karena kita mungkin sering melakukan interaksi dengan orang lain, tapi kita tidak tahu cara berinteraksi yang benar. Ya. Dalam perdagangan misalnya bagaimana, ya. Dalam pernikahan, ya. Bagaimana yang sebenarnya, ya. Karena banyak sekarang orang yang menikah, ya untuk cerai, ya. Dan ini sudah dibahas oleh ahli fikih dulu. Orang menikah tapi niatnya cerai. Bayangkan, dia ingin nikah tapi niatnya cerai. Gimana itu? Ya, maka ini kalau ketahuan ini akadnya akadnya fasid atau rusak. Ya. Ya, dalam jual beli, ya, bagaimana dengan transaksi online, karena sekarang segala sesuatu itu online, ya, pakai daring ya, dalam jaringan, ya. Dan sudah menjadi seperti kebutuhan. Ya. Dulu 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ya orang lebih suka ke tempat-tempat belanja yang besar. Sekarang lebih suka ke tempat belanja yang tidak terlalu besar, yang dekat. Ya, kalau misalnya tidak ada maka pakai online. Nah, ini muamalah. Ya. Jadi kemudian juga masalah warisan. Ya, masalah warisan ini juga masalah muamalah. Ya. Jadi ini adalah cakupan syariat selanjutnya. Yang terakhir yaitu akhlak. Akhlak ini artinya perilaku kita. Karena kata Nabi SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang terbaik. Ya. Akhlak ini ada kepada orang tua. Ya. Ini adalah syariat. Ya. Bagaimana akhlak kepada orang tua? Fala taqul lahuma uffin, janganlah engkau berkata atau yang dapat membuat orang tua sedih, melukai, menyakiti orang tua. Kemudian akhlak kepada pasangan, kepada suami, kepada istri bagaimana? Ada. Di dalam syariat Islam ini dibahas. Kemudian akhlak kepada anak. Emang ada kepada anak? Ada. Ya. Bukan anak kepada orang tua, tapi orang tua juga kepada anak. Ya. Orang tua, kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua, tapi sebagai orang tua juga harus
menjamin pendidikan, ya, menjamin nafkah dan tidak boleh menelantarkan anaknya. Ada satu kisah nyata, ya, tadi saya tidak sebutkan nama. Seorang ibu melahirkan di rumah sakit. Ini kisah nyata ya. Kejadian ini sudah puluhan tahun yang lalu. Karena ibu ini bingung bagaimana ini saya nggak punya uang untuk membesarkan anak saya. Ya, akhirnya ibu ini meninggalkan anaknya di rumah sakit. Dan kebetulan ketika itu ada seorang ibu lain yang sudah punya anak, ya, tapi ingin punya anak yang kedua, ya melihat bayi ini dia bilang biar saya yang asuh, biar saya ngasuh, ya. Biar saya ngasuh ya, sehingga sekarang sudah besar, ya, bahkan sudah kuliah ke luar negeri perempuan, ya. Jadi ketika anak itu diasuh oleh ibu asuh, ya, atau kita nyebutnya adopsi, sebenarnya bukan adopsi, jadi diasuh. Dan anak ini selama itu tidak pernah dikunjungi oleh ibunya. Ya, tidak pernah dikunjungi oleh ibunya hingga, ya, bayi yang tadi kecil yang sudah sampai SMA atau lulus SMA, ya sekitar itulah. Ya, karena tidak pernah dikunjungi ibunya, maka ibu yang mengadopsinya, yang mengurusinya berinisiatif untuk, ya, mempertemukan dengan ibu kandungnya. Ya, kira-kira gimana dari kisah ini, ya? Ya, sehingga ketika ke sana karena nggak pernah dikunjungi selama itu, ya, dari lahir sampai 18 tahun. 18 tahun bayangkan. Tidak pernah dikunjungi, tidak pernah ditanyakan, ya, tidak pernah berusaha untuk mencari tahu. Masya Allah. Ya. Dan akhirnya dibawa oleh ibu yang mengasuhnya, ya, maka anak ini apa? Menolak, ya, atau biasa saja karena selama ini tidak pernah mendapatkan kehangatan dari orang tua kandungnya. Ya, poinnya adalah apa? Poinnya, ya, bukan hanya seorang, ya, orang tua, bapak dan ibu yang harus dihormati, ya, tetapi juga anak harus diperhatikan. Ya, bagaimana? Ya, walaupun, ya, kita tidak mampu untuk menghidupkan anak kita dan kemudian diasuh oleh ibu yang lain, ya, dengan penuh kasih sayang, bukan berarti kita melepasnya, tidak pernah menanyakan kabarnya, ya. Wah, tidak pernah bertemu selama itu. Maka ini yang perlu kita perhatikan bersama. Jadi ini masalah akhlak. Ya, akhlak ini juga masalah yang sangat urgen. Jadi masa-masa seperti ini, ya, akhlak menjadi, ya, perlu diperhatikan lagi. Anak-anak sekarang, ya, sebelum pandemi, ya, ataupun sekarang sudah alhamdulillah kasusnya berkurang banyak, ya, pergaulannya sudah luar biasa. Lelaki dan perempuan berkhalwat, ya. Bahkan na'udzubillah kita dengar di TV dan di berita anak SMP sudah melakukan hubungan badan, ya, dengan tentunya pacarnya. Na'udzubillah, akhlak. Bahkan ada juga yang sudah mengkonsumsi obat-obatan terlarang di usia SD. Yang kita atau saya belum pernah mendengar itu waktu saya kecil tahun 80 atau tahun 90-an. Dan itu sekarang terjadi. Jadi urgensi akhlak ini, ya, perlu kita perhatikan bersama, ya. Maka tak sedikit orang yang mengirimkan anaknya ke pesantren, ya, karena khawatir dengan kondisi yang kita lihat sekarang. Ya, apalagi sekarang zamannya medsos serba terbuka, ya kan? Kalau zaman dulu mau bertemu dengan lain jenis surat-suratan gitu kan, ya, atau paling banter SMS, ya. Dimana SMS pakai pulsa dan pertama kali pulsa itu mahal, sekali ngirim SMS 500, ya, zaman dulu tahun 90-an. Sekarang terbuka, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ya, ada media sosial, ya, bisa berinteraksi dengan orang-orang yang kita tidak pernah bertemu, ya. Bahkan mereka dari tempat yang jauh, ya. Maka ini yang perlu kita perhatikan bersama, masalah akhlak. Ya, akhlak ini yang perlu kita perhatikan dan kita perlu tekankan lagi, khususnya bagi generasi-generasi sekarang. Generasi-generasi milenial atau generasi-generasi X, ya, generasi-generasi yang lahir tahun 2000-an ini. Ya. Jadi sudah terbiasa dengan medsos, bangun tidur megang HP, ya.
mau tidur megang HP, di jalan megang HP gitu. Ya, kalau HP-nya digunakan untuk baca Quran, baca kitab sih, ya nggak masalah. Cuman kalau terus-terusan untuk medsos inilah yang perlu kita perhatikan bersama. Baik, selanjutnya adalah jadi syariat Islam sekali lagi ia mencakup ibadah, ya, muamalah dan juga akhlak. Ya. Dan tentu di dalamnya ibadah tadi, ya, rukun Islam, ya di dalamnya ada tauhid juga ya. Jadi ada tauhid, ada ibadah. Saya ulangi, ada tauhid, ya. Ibadah juga harus sesuai dengan tauhid. Jadi tauhid, ibadah, muamalah dan akhlak. Kita ingin tahu ciri syariat Islam. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tidak meninggalkan sesuatu pun dalam Alkitab. Ya, Alkitab Al-Qur'an maksudnya. Jadi ajaran Islam itu adalah pertama lengkap. Ini ciri syariat Islam. Lengkap itu bagaimana ya? Mengatur setiap lini kehidupan. Ya, ini ciri syariat Islam. Lengkap. Ya, dalam masalah ibadah ada, dalam masalah akhlak ada, dalam masalah muamalah ada, ya. Transaksi jual beli di dalamnya. Kemudian juga politik. Kemudian masalah siasah, ya, sama dengan politik tadi. Ekonomi, semuanya ada. Diatur dalam Islam, ya. Jadi ya, Islam itu pendidikan. Ya, Nabi SAW adalah orang yang memperhatikan pendidikan. Dan ia digelari al-muallim al-awwal, ya, pengajar yang pertama, yaitu Rasulullah SAW. Pendidikan, strategi perang, ya, berpolitik, ekonomi jelas. Bagaimana Rasulullah SAW membangun ekonomi yang kuat di Madinah, ya, menjadi memiliki perekonomian yang kuat, ya. Bisa melakukan hubungan bilateral kepada negara-negara atau kekuasaan-kekuasaan yang ada di sekitarnya. Subhanallah. Ya, jadi ciri syariat Islam adalah pertama adalah lengkap. Lengkap, ya, selengkap-lengkapnya. Ya, tentu ini dalam koridor apa? Syariat, ya. Karena ada yang menafsirkan ma farratna fil kitabi min syai', semuanya itu ada, ya. Tentang fisika, matematika, ya. Memang Al-Qur'an bukan buku fisika atau matematika. Tetapi Al-Qur'an, ya, mendorong kita untuk menuntut ilmu, untuk belajar, gitu kan? Jadi menetapkan dasar-dasar dan pokok-pokok keilmuan. Itu intinya. Jadi syariat Islam adalah lengkap. Yang kedua, ciri syariat Islam adalah mudah. Mudah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah tidak ingin menjadikan bagi kalian itu haraj, ya. Kesusahan. Haraj ini artinya apa? Susah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan, tidak menginginkan kepada kalian kesusahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan satu jiwa kecuali yang ia mampu. Gitu ya. Jadi mudah. Tapi kiai saya sholat ini kayaknya capek deh 5 kali sehari ya. Ya, itu karena nggak ada iman, ya. Hati-hati, sekarang ada syubhat atau bisikan-bisikan, ya, dari orang yang tidak suka kepada Islam bahwa Islam itu susah. Ya, sholatnya 5 kali, ya. Belum lagi kalau sholat harus wudu, ya. Padahal ini mudah, ya. Mudah, ya. Bahkan dengan syariat-syariat ini, ya, kita mendapatkan benefit, ya. Dapatkan faidah-faidah yang luar biasa. Dengan wudu, ya, ini kita akan bersih tubuh kita, ya. Menghilangkan kotoran-kotoran, bahkan dalam satu penelitian dapat menangkal virus, kan gitu. Sering wudu, ya, masukkan air kemana? Masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Subhanallah. Ya, tangan kita dicuci, ya, dibasuh, dicuci, ya, muka kita, ya, sampai siku, kemudian muka, rambut, ya, kaki kita. Jadi mudah. Bulan puasa kemarin ada yang sakit, boleh diganti, ya, dibatalkan dan diganti di hari yang lain. Ibu menyusui atau ibu yang sedang hamil, ya, boleh tidak puasa, nanti digantikan, ya, atau membayar fidyah, kan begitu. Jadi Islam itu mudah, tidak memberatkan. Yang tidak mampu untuk melakukan haji, tidak wajib haji.
yang nggak punya uang untuk mengeluarkan zakat, tidak wajib zakat. Nah, sholat tetap dilakukan bagaimanapun kondisinya. Sholat pun ada kemudahan di sana. Kalau lagi perjalanan, ya, ada masyaqqah, ada hal yang berat, ya, yaitu dengan perjalanan yang luar biasa, ya, yang menyebabkan orang capek, ya, lelah, ya, atau perjalanan sekian kilometer yang ditentukan yang disebutkan oleh ahli fikih, ya, sekitar 81-82 kilometer misalnya, boleh dijama' dan qasar. Ya, dijama', dikumpulkan dan diringkas. Orang yang tidak bisa sholatnya berdiri, bisa duduk. Yang tidak bisa duduk, bisa berbaring. Jadi banyak kemudahan dalam syariat. Ini yang perlu kita pahami. Ya. Nah, kaitannya dengan mudah, jadi yang pertama itu berkaitan dengan kaidah usul fikih. Al-masyaqqah tajlibut taisir, ya. Atau kaidah fikih mengatakan demikian. Kesusahan, ya, mendatangkan kemudahan. Jadi kalau orang dalam keadaan susah, maka ia diberikan kemudahan. Diberikan kemudahan. Contohnya tadi orang yang sholat tidak bisa berdiri, dia bisa duduk. Orang yang dia dalam keadaan bepergian sedang puasa bisa dibatalkan. Al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Gitu kan? Jadi ini mudah yang kaitannya. Kemudian apabila kita compare, ya, karena dulu kita belajar usul fiqh. Dan diantara yang dibahas dalam usul fiqh itu adalah syar'u man qablana, syariat sebelum orang Islam. Dalam Al-Quran disebutkan, ya. Salah satu syariat Musa alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Berat nih syariat. Ketika Musa mengatakan kepada kaumnya, wahai kaum, engkau melakukan kezaliman, ya. Kezaliman pada diri kalian. Kenapa? Karena kalian menyembah al-ijl. Ya, al-ijl itu artinya apa? Al-ijl itu artinya sapi jantan. Ijl, ya. Beda dengan baqarah, ya. Disembah-sembah, yaitu ketika Musa pergi, Allah memerintahkan Musa alaihissalam dengan 70 orang utusan dari Bani Israel kemana? Ke Gunung Tur. Ya. Dan ribuan dari pengikut Musa alaihissalam, umat Musa alaihissalam, mereka justru menyembah sapi. Ketika Musa pulang, ya, Musa marah. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Ya. Ya, karena mereka justru menyembah selain Allah. Dan atas perbuatan mereka dituntut untuk tobat. Tobatnya bagaimana? Ya. Fatubu ila barikum faqtulu anfusakum, ya. Disuruh saling bunuh, ya. Suruh saling bunuh. Jadi yang satu megang pisau, yang satu megang pisau. Kenapa? Karena melakukan, ya, penyembahan kepada selain Allah. Berat nggak? Berat. Dalam Islam tidak ada, ya. Orang yang melakukan, ya, satu kesyirikan, dia diminta untuk bertobat. Selama dia masih hidup, dia memiliki kesempatan untuk bertobat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak, ya, mengampuni orang yang menyekutukannya dan mengampuni dosa selain syirik. Ya, ini yang perlu ditegaskan, yaitu apabila orang tersebut sudah meninggal. Ya, sudah meninggal. Tetapi kalau misalnya orang tersebut masih hidup, maka ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu kita pahami. Kemudian juga yang saya pelajari dulu dalam usul fiqh, ya, tentang syariat sebelum orang Islam. Ini menarik, ya. Masih syariat Musa juga. Yaitu apabila seseorang terkena najis, ya, di pakaiannya. Ya, maka dalam syariat sebelum Islam itu tidak bisa dicuci. Harus dipotong, ya. Kita punya baju nih, tiba-tiba di kantor atau keluar kantor ada kotoran hewan, ya. Kena rok atau kena apa? Kena celana. Ya. Kalau dalam syariat Musa, syariat sebelum Islam itu dipotong, ya. Berarti kalau misalnya kena berapa kali dipotong, ditambal, ya. Banyak tambelan. Tapi dalam Islam tidak, ya. Cukup dicuci, ya, ini dibersihkan, ya.
Selama itu bukan apa? Selama itu bukan jilatan anjing, kan begitu ya. Kalau misalnya kotoran, bisa dibersihkan sampai hilang baunya, hilang warnanya dan seterusnya, hilang baunya, dan kemudian dia bersih, dibersihkan dengan air ya, atau dengan yang bisa membersihkan dari hal lainnya ya. Nggak kebayang kan kalau misalnya baju kita kena najis, ya itu berapa kali kita harus memotongnya ya, digunting ya. Jadi ini yang kaitannya dengan mudah. Sekali lagi saya ingin menegaskan syariat Islam itu mudah. Yang pertama lengkap, yang kedua mudah, yang ketiga jelas. Jelas ya. Puasa itu kapan? Jelas batasannya ya, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Salat itu bagaimana? Begini tata caranya. Jelas. Ya. Tapi kan kiai ada beberapa khilafiyah, ya itu nggak masalah ya. Tapi yang asasinya itu sama, ya. Rakaatnya sama, waktu sholatnya sama, itu kan? Jadi jelas. Kemudian zakat jelas, ya. Haji jelas, ibadahnya begini-begini. Jadi sangat terperinci. Itu ciri daripada syariat Islam, ya. Ya, jadi itu syariat Islam jelas. Yang halal bagaimana, yang haram bagaimana, itu jelas. Yang halal begini nggak boleh, orang Islam itu makan babi, ya jangan dimakan. Minum khamar, jangan diminum. Ya, jelas. Sehingga ketika Tahadus bin Mas saya pernah diundang di Australia beberapa tahun yang lalu. Iya, jadi ketika ke sana sangat mudah mencirikan orang Islam. Ada seorang yang nggak minum khamar, nggak pernah ke pub ya, yaitu tempat-tempat mabuk-mabukan, ya, kemudian nggak pernah mabuk, ya nggak pernah makan babi, ya orang bilang dia Muslim. Jadi ciri, gitu. Jadi sangat jelas. Maka kita tidak boleh menjadi orang yang nggak jelas, gitu ya. Masih mengatakan Muslim tapi minum khamar, ya makan makanan yang haram, jelas dia Muslim. Ya. Pada satu bulan, itu bulan Ramadan, ada di sana ya, di satu tempat ya, yaitu kira-kira kecamatan lah, namanya Lakemba. Jadi seperti kita tahu ya, di bulan Ramadan ini sebelum pandemi ya, karena pandemi ini sudah ditutup, kita nggak bisa ke abroad, ke luar negeri ya, karena di masalah virus yang masih melanda sampai sekarang. Jadi setelah buka puasa itu rame, umat Islam ya biasa ya, setelah buka puasa rame dengan kegiatan-kegiatan ya, taklim, kemudian juga ada juga yang belanja dan seterusnya. Jadi sampai malam ini, bahkan sampai sahur lagi gitu ya kira-kira ya. Ini sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Dan kemudian akhirnya camat setempat, emang ada camat yang ada ya, memberikan penghargaan ya. Kenapa? Karena katanya selama sebulan orang Islam di sana, di Lakemba ini, mereka keluar malam-malam ya, nyari makanan ya, kegiatan dan lain-lainnya ya, berkumpul-kumpul gitulah. Ya, tapi kata pemerintah di sana ya, takjub karena selama 30 hari orang-orang berkerumun sebelum pandemi ini 2019, kemudian banyak kegiatan tapi tidak ditemukan satu botol khamr. Jadi nggak ditemukan orang yang mabuk ya, karena orang Barat, orang yang bukan Islam ya terserah. Biasanya kalau malam-malam kumpul ya rame-rame itu ada yang mabuk. Tapi ini selama sebulan umat Islam mereka berkerumun ya, habis kegiatan tarawih dan seterusnya, bahkan sampai sahur lagi tidak ditemukan satu botol minuman keras. Jelas ya. Baik, ini bagi kita yang hidup di Indonesia ya, kita semakin masya Allah ya, ternyata orang-orang Islam di negeri minoritas, yang mereka minoritas orang Islam ya, benar-benar menjaga ini. Baik. Kemudian ciri syariat Islam adalah sesuai dengan kondisi sepanjang zaman. Ya, jadi Islam menyesuaikan, dalam arti menyesuaikan ini bagaimana ya? Melihat situasi. Melihat situasi. Jadi dalam prinsipnya ya, yang bukan ibadah ya dilihat situasi dan kondisi. Ya, contohnya sekarang yang sedang digelar ya oleh pemerintah yang tentang vaksin. Apakah ada vaksin di zaman Rasul? Tidak ada. Ini sudah kita bahas dalam masalah ijtihad ya.
Ya, jadi disesuaikan ya. Karena zaman sekarang zaman wabah ya, maka perlu divaksin, dikeluarkanlah fatwa tentang vaksin. Ya, jadi sesuai dengan kondisi. Jadi hal-hal yang baru ini bisa sejalan dengan Islam. Ya. Selama tidak bertentangan dasarnya. Ya. Ini ciri syariat Islam. Jadi ada 4. Pertama lengkap, kedua mudah, ketiga jelas, keempat sesuai dengan kondisi sepanjang zaman. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Baik. Sekarang maksud dari syariat Islam. Maksud syariat Islam itu apa? Ada 5 disebutkan oleh ulama. Ulama maqasid. Ulama yang memang membahas maksud-maksud syariat. Yang pertama menjaga agama. Nah ini. Jadi tujuan dari syariat Islam itu menjaga agama. Maksudnya apa? Agar kita tetap dalam Islam. Itu maksudnya. Nggak keluar. Atau kita nyebutnya murtad. Jaga agama. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Itu keyakinan kita. Harus kita yakin barang siapa yang mencari agama selain Islam itu tidak akan diterima. Bagi kita orang Islam. Ya, bagi orang lain ya silakan ya. Ini penting. Jadi ketika kita menganut Islam ya kita harus meyakini bahwa ini adalah ajaran Islam yang mengajarkan kebenaran dan bahwa kebenaran itu begini. Yaitu kita tidak boleh meninggalkan agama. Ya. Jadi menjaga agama. Jadi jangan sampai akidah kita lemah. Akidah kita lemah di zaman-zaman seperti ini ya, karena ingin anaknya kaya dinikahkan dengan orang yang akidahnya berbeda. Jangan. Bawa aja dia ke luar negeri dengan orang lain, yang penting dia nggak kelaparan gitu. Ya padahal harus menjual agamanya. Jangan seperti itu. Dan itu tidak jaminan juga. Tidak jaminan juga. Ada seorang jemaah cerita kepada saya. Banyak ceritanya ya. Ini sebagai contoh ya. Dia bilang, ini ketika saya setelah sholat Jumat, dia menyamper saya. Kebetulan ketika saya naik motor. Ya, baru mau naik motor, kemudian menyamper saya. Dia bilang, ya wah Kiai gitu kan. Ya, saya ini punya anak. Menikah dengan orang bule, ya, orang barat ya, kalau nggak salah di Belanda atau di Eropa lah kira-kira demikian ya. Ya karena dia sudah sangat cinta dan seterusnya gitu kan. Ya, beda keyakinan ya. Tapi apa yang terjadi? Setelah menikah beberapa tahun ya suaminya mukulin istrinya. Yang tak lain adalah anak perempuan dari bapak tadi yang bercerita kepada saya. Sedih saya dengarnya gitu kan. Ternyata KDRT juga. Ya. Jadi nggak ada jaminan. Ya memang kaya ya, kemudian cinta mati ya, bisa hidup di luar negeri. Tapi kalau KDRT dan kemudian harus dianiaya oleh suaminya sendiri ya, setiap hari ya, maka apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini penting ya, ini dalam kaitannya dengan menjaga agama. Jadi kita jangan terpancing dengan keduniaan yang sifatnya sementara ya, dengan mengorbankan akhirat yang sifatnya abadi. Baik, yang kedua menjaga jiwa. Ya, menjaga jiwa itu artinya kita tidak boleh mencelakakan diri kita ya, termasuk dalam pandemi ini. Maka fatwa ulama banyak ya. Tentang lockdown, tentang bersabar di rumah. Ya. Alhamdulillah perlahan. Dulu awal-awal ketika tahun lalu ya, tidak boleh ke masjid ya selama sebulan lebih kalau nggak salah. Dan PPKM darurat juga demikian ya, sehingga kemudian kelonggaran ini dalam rangka menjaga jiwa. Ya. Bukan untuk apa menyalahi agama, bukan. Ya. Ini ada babnya tersendiri. Masalah apa? Masalah menjaga jiwa. Masalah ya keselamatan jiwa. Jelas ya. Jadi kita ini pandemi ini juga kita melakukan protokol kesehatan karena untuk menjaga jiwa kita. Ya, menjaga jiwa. Ya, selain itu kita tidak boleh membunuh orang lain. Ya, sekarang kan banyak orang yang Masya Allah melakukan, nyawa itu nggak ada harganya. Masya Allah. Di jalan tiba-tiba orang lagi naik motor, ya motornya dikempesin, ya ada yang pakai benang layangan tiba-tiba sampai lehernya putus, na'udzubillah. Ya ada juga yang
dijatuhin, dijorokin dari lagi naik motor sehingga sampai meninggal. Masya Allah, ini ya. Jadi tidak boleh mencelakakan orang lain dan mencelakakan diri kita sendiri. Ya, tadi dalam konteks misalnya protokol kesehatan atau karena situasi seperti ini ya orang sudah hopeless. Kan begitu akhirnya bunuh diri. Nauzubillah summa nauzubillah. Enggak bunuh diri sendiri, akhirnya bunuh diri sama sekeluarga. Modelnya demikian ya. Karena enggak mau bunuh sendiri, akhirnya anak-anaknya diracuni semua sehingga meninggal semua. Nauzubillah. Itu jadi maksud dari syariat Islam. Yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga nasab. Ya ini ya, pernikahan ya. Jadi pernikahan itu kata Al-Qur'an mitsaqan ghalidha. Perjanjian yang diikat dengan kuat. Jadi orang menikah itu bukan apa? Bukan main-main. Jadi menjaga nasab, caranya bagaimana? Dengan menikah. Kita tidak ingin banyak anak ya, tapi tidak diketahui bapaknya mana, ibunya mana ya. Ini bapaknya mana? Wallahu a'lam, gitu kan. Ini Masya Allah, kita sangat mengeri sekarang. Jaga nasab. Ya ada orang yang lahir anaknya ya malah dibuang, ada yang di hutan, ada yang di tong sampah. Nauzubillah ya. Di saat orang puluhan tahun, belasan tahun belum punya anak menikah dengan resmi. Masya Allah. Jadi menjaga nasab caranya bagaimana? Caranya dengan menikah dan menghindari zina dan pecahannya. Pecahannya maksudnya gimana ya? Perselingkuhan dan lainnya. Sekarang kan banyak ya, insya Allah. Ya, para hadirin semua bukan dari golongan ini. Wah, ya karena PPKM, ini bukan malah PPKM, malah apa? PPKM di hotel dengan bukan istrinya kan begitu, bukan pasangannya. Ya, kita dengar berita-berita ini, Masya Allah. Ya, ini sangat menyedihkan. Jadi ini menjaga nasab. Yang selanjutnya maksud dari syariat adalah menjaga akal. Menjaga akal itu maksudnya bagaimana? Akal kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana menggunakan akal dengan sebaik-baiknya? Yaitu kita belajar. Ya, menjaga akal kita itu dengan belajar. Kemudian kita tidak meminum minuman keras. Ya, karena kalau minum minuman keras, maka otak kita akan rusak. Ya kan? Otak kita akan rusak. Bagaimana gak rusak? Ya, kalau orang mabuk, bagaimana dia mau belajar? Bagaimana dia mau menjadi orang yang maju? Ini menjaga akal ini sangat penting. Ya, jadi umat Islam maju peradabannya karena ilmunya. Ya. Setelah imannya tentunya. Makanya iman dan ilmu dan amal. Ilmunya, ya kita tahu bahwa tadi saya menyebutkan ahli matematika, aljabar, kemudian ahli fisika, ya kemudian ahli Al-Biruni, ya, ahli bedah dan lain-lainnya dulu orang Islam. Orang Islam, filsafat bahkan orang Islam, gitu kan. Jadi ilmu-ilmu yang ilmu saintifik, ilmu kimia, fisika, dulu orang Islam. Ya. Di samping ilmu-ilmu syariat. Jadi akal ini, ya kalau kita jaga, kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kita akan membangun peradaban yang luar biasa. Yang kelima, menjaga harta. Menjaga harta itu artinya kita menjaga harta kita, ya, tidak menyia-nyiakannya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan mubazir, ya beli ini padahal nggak penting. Itu namanya menjaga harta. Jadi ini kita gunakan untuk sebaik-baiknya. Atau kita menjaga harta orang lain, kita tidak ambil, ya, kita tidak curi, ya, kita tidak kita melakukan satu perbuatan, ya, pencurian atau penggelapan dan seterusnya. Ini adalah menjaga harta, penggelapan dana, penggelapan dan seterusnya. Ya. Sekarang kan banyak ya menjaga harta ini, termasuk di dalamnya tidak korupsi, tidak kolusi. Ini juga menjaga harta. Kata Al-Quran, ya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan yang batil. Ya, jadi Al-Quran mengatakan harta kalian, ya, harta kalian itu seperti kesatuan. Jadi seperti satu kesatuan, ya. Jadi harta umat Islam itu satu, jangan dimakan dengan cara yang batil. Karena ia adalah satu kesatuan. Masya Allah. Ya, jadi ini menjaga harta. Dan yang terakhir ditambahkan oleh sebagian ulama yaitu menjaga kehormatan. Ya, menjaga kehormatan. Ini juga maksud dari syariat. Menjaga kehormatan itu bagaimana ya? Itu tadi. Ya. Menjaga kehormatan tetangga, ya, menjaga kehormatan diri orang lain. Ya, jangan sampai kita menggibah orang lain, mengekspos aib-aibnya bahkan di medsos.
gitu kan, kesel sama tetangga, wah diomongin di medsos, disaksikan oleh ribuan orang followers ya, atau kalau dia sudah terkenal jutaan gitu. Kan ngeri zaman sekarang ya. Ya Pak, ya kan? Kalau dulu 10 tahun yang lalu, nggak usah 20 tahun yang 10 tahun yang lalu kalau orang curhat ya mungkin tetangganya sebelah gitu ya, ngobrol, nongkrong di apa? Tempat duduk ya, di tetangga atau datang nyamperin. Cuman dia dan kita yang tahu kan begitu. Sekarang orang curhat di medsos ya. Friends-nya ini temannya ada 5.000, belum lagi kalau misalnya IG ini sampai jutaan gitu ya. Masya Allah. Ya, bagaimana ini? Maka ini sering saya sampaikan, hati-hati ya. Jaga kehormatan ya orang lain, ya. Jaga kehormatan orang lain ya. Yaitu salah satu caranya adalah jangan sampai kita mengumbar ya, aib-aibnya di medsos ya, karena sekarang serba transparan, apapun bisa dilihat, apapun bisa diketahui dalam hitungan detik, dalam hitungan menit udah tahu orang. Tapi kan tangan ini gatel Kiai. Nah, itu masalahnya. Tangan yang gatel itu yang harus kita tahan. Ya, kata Al-Qur'an apa? Ya, kata Al-Qur'an jelas. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun ya. Dulu baca ayat ini ya, 10 tahun yang lalu kita baca ayat ini ya, kata Al-Qur'an, kita masih belum nyambung nih. Pada hari ini kami akan kunci ya, mulut mereka dikunci. Siapa yang berbicara? Wa tukallimuna aydihim ya, tangan dan jari. Oh, kenapa tangan bisa berbicara? Karena sekarang tangan yang ngomong, gitu kan? Ketik ya di HP. Wah, share yang banyak. Ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah maksud dari syariat Islam. Pertama menjaga agama, kedua menjaga jiwa, ketiga menjaga nasab, keempat menjaga akal, kelima menjaga harta, dan keenam menjaga kehormatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi menjalankan syariat itu menjadi sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini penting ya. Saya ingin tekankan. Ya, ketika kita menjalankan syariat, ini adalah sumber kebahagiaan. Ya. Kalau kita punya uang, punya jabatan, ya kita sudah pangkat kita ya, posisi kita tinggi, tapi kita tidak menjalankan syariat, ya maka kita tidak akan menjadi orang yang bahagia. Dan saya yakin itu. Ya, dan kita harus yakin semua. Ya, jabatan tinggi, uang banyak, tapi nggak mau ibadah, nggak mau sholat, ya nggak pernah sedekah, ya, hidup penuh dengan maksiat. Buat apa? Ya, yang ada justru ya, ketidaktenangan. Hati justru menjadi ya, menjadi apa? Menjadi kering. Ya. Makanya ketika orang menjalankan syariat itu sebenarnya yang mencari apa? Mencari kelembaban hati. Jadi perlu basahi dengan syariat. Gitu ya. Jadi syariat, menjalankan syariat menjadi sebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Orang yang makan tempe setiap hari, ya, tapi dia tidak korupsi, ya, tapi dia tidak apa sekarang? Ada sekarang istilahnya apa ya? Pinjol ya, pinjaman online. Nah ini juga, ini hati-hati ya. Ya, karena sekarang dulu kan nggak ada, sekarang udah gampang. Cukup KTP dikasih pinjaman 2 juta, ya tiba-tiba minjemnya 5 bulan bayarnya 50 juta. Ya, kalau kita tidak menjalankan syariat, ya hidup kita tidak akan bahagia walaupun kita punya dan mampu untuk melakukan apapun. Gitu ya. Banyak orang-orang yang kaya bahkan punya pulau gitu kan, tapi hidupnya nggak menjalankan syariat, jauh dari syariat. Ya. Bahkan meninggalnya itu, masya Allah, ada karena drugs, karena minum-minuman, ada karena dosis yang berlebihan, tidak akan ya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Iya. Ya, jadi hubungan syariat dengan sumber ajaran Islam, ya syariat adalah isi daripada Islam. Ya, jadi syariat itu adalah isi daripada Islam yang mencakup aturan-aturan beragama. Ya, jadi sumber ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah, dan Al-Quran dan Sunnah isinya apa? Isinya syariat. Itu aturan-aturan yang harus dijalankan oleh pemeluk agama.
Nah, ini mungkin bagian terakhir dari tausiah ini ya Pak Cahyo, semoga masih ada waktu ya. Ini 14:39 nih saya. Mungkin nanti ada tanya jawab atau tidak. Baik, selanjutnya adalah yang perlu saya jelaskan, ada gerakan bersyariat. Ya, gerakan ini memang bukan gerakan syariat, bukan. Tapi ada memang kecintaan kepada syariat yang terwujud dalam beberapa bentuk. Apa saja? Pertama, ekonomi syariah gitu kan. Ekonomi syariah. Syariat gitu. Kita nyebutnya syariah. Ya, syariah sama. Itu ekonomi yang berbasis syariat non riba yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang kuat ekonominya. Ya kan? Nah, jadi ada gerakan. Kenapa sekarang orang tertarik kepada ekonomi syariah? Karena non riba. Jelas akadnya, gitu kan? Ya, jadi tidak ada orang yang didenda kemudian disita. Itu dasar-dasar ekonomi syariah yang jelas. Sedangkan banyak orang yang misalnya kejadian ini kita lihat ya, mungkin teman kita, tetangga kita, ya dia nyicil mobil gitu kan, ya tiap bulan 5 juta, sudah 1 tahun bayar, karena nggak bisa bayar ditarik mobilnya kan begitu. 5 juta kali 10 bulan aja udah 50 juta, dan dia ditarik mobilnya, sama sekali dia tidak bisa mengambil mobil itu, atau misalnya nanti bagaimana bisa saya kurangi atau diperpanjang gitu kan, tanpa disita. Akhirnya uang 50 juta hilang, mobil pun tidak dimiliki. Yang kedua, bank syariah. Ya sama, bank syariah Islam, kita ada bank muamalat dan bank lainnya. Ini gerakan ya, bukan gerakannya berarti organisasi, bukan. Atau ada fanpage-nya atau bukan. Ini artinya bentuk-bentuk yang kenapa orang itu ya ingin bersyariah. Yang pertama ekonomi syariah, kedua bank syariah. Yang ketiga hotel syariah. Wah, iya ada hotel syariah. Hotel syariah itu hotel yang hanya menawarkan produk halal. Ya, dan hanya menerima pasangan resmi suami istri ya. Jadi kalau masuk ada KTP-nya. Saya ingat dulu ketika saya masih mengajar di Tebet ya. Namanya Madinah Islamic School. Ketika itu saya ngajar SD dan SMP tahun berapa ya? 2007. Jadi foundernya itu punya hotel syariah. Namanya Hotel Sofyan Betawi ya. Kita sering dengar lah. Jadi ini salah satu, ini sudah ada gerakannya. Jadi kalau masuk sana harus KTP-nya suami istri gitu ya. Ini juga kenapa? Karena kita ingin menjalankan syariah. Ya kalau yang hotel yang non syariah silahkan. Cuman ketika ada hotel syariah ya harus ya silakan aja. Ya, kita maunya syariah ya. Jadi berbasis syariah ini sudah mulai banyak hotel syariah. Yang keempat, gerakan bersyariat ini juga misalnya sertifikasi halal. Masya Allah, sekarang umat Indonesia itu sangat antusias. Ini ada sertifikat halalnya enggak? Begitu. Ya kan? Kenapa? Untuk menjamin produk-produk halal. Ya, ibu-ibu nih ya. Enggak ibu, bapak-bapak juga. Ya karena kemarin seminar di MUI Depok ya tentang khususnya kosmetik gitu ya. Jadi ternyata barang-barang kosmetik ini banyak ada yang menggunakan ya selain minyak babi juga ada yang menggunakan bagian manusia seperti ari-ari, plasenta dan ya kan? Ya, ada sertifikasi halal. Ya, jadi ini kenapa? Karena kita ingin sesuai syariat begitu kan. Ini halal enggak? Gitu kan. Gitu ya. Iya, jadi kita di negeri Islam, maksud saya di negeri yang umat Islam mayoritas, ya harusnya kita lebih antusias gitu kan. Mereka saja di negeri yang minoritas, ya mereka nyari tempat daging itu yang halal. Dan ternyata di sana yang halal yang laku. Kenapa? Ya saya dapat kabar ya, karena kalau di negeri-negeri yang non muslim atau yang minoritas itu orang menyembelih sapi itu bukan pakai sembelihan. Kalau kita kan pakai golok gitu ya, mereka pakai alat ya. Ini juga ada yang pakai ditembak, ya ada yang ditusuk gitu kan. Tidak sesuai dengan syariat. Yang ternyata yang disembelih dengan menggunakan syariat itu lebih enak rasanya, masya Allah. Jadi ada faedah-faedah lainnya. Yang keempat, yang kelima juga ya ini bagi yang jomblo ya. Saya yakin di kantor nih sudah nikah semua. Jadi ada ta'aruf. Dulu kan wah apa sih ta'aruf? Ya, sekarang ya menikah tanpa pacaran. Tapi kan kalau nggak pacaran nanti nggak kenal gitu kan. Ternyesel kan. Belum tentu ya. Ada yang pacaran puluhan tahun atau sekian tahun tapi nggak nikah aja gitu kan. Ya jadi
Prinsipnya adalah saling memahami. Jadi ini. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, moderasi beragama. Ini juga bagian dari syariat. Jadi agama Islam itu moderat, ya, tidak ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ini juga yang sedang digarap oleh Kemenak dan juga MUI. Jadi kita moderat lah, ya. Yang ketujuh, menyebarkan pemahaman Islam rahmatan lil alamin, ya. Ini juga gerakan bersyariat. Dan yang terakhir, pinjaman syariah. Ya, jadi bukan pinjaman online yang berbasis riba. Sekarang pinjaman syariah ini juga sudah marak. Jadi ini beberapa bentuk dari gerakan bersyariat yang sudah banyak, ya. Kita lihat sekarang. Baik, jadi menjalankan syariat menjadi indikator tingkat keagamaan seseorang. Jadi kalau kita tahu ingin tingkat keagamaan seseorang, dia menjalankan syariat, ya jelas ini indikasinya. Kalau dia nggak mau sholat, nggak mau zakat padahal punya uang, ya nggak daftar haji padahal kaya, ya jelas dia tingkat keagamaannya demikian. Ya, bahkan pernah ada orang yang seumur hidupnya nggak pernah sholat. Saya pernah ketemu. Dia bilang, saya nggak tahu ya cara sholat, ya padahal dia muslim. Ya, jadi inilah tadayun, ya ini tadayun, ya salah satu slogan daripada Kota Depok, agamis. Ya, agamis itu artinya apa? Menerapkan syariat, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Semoga kita bisa menjalankan syariat semaksimal mungkin, ya, dalam lini kehidupan, dalam banyak lini kehidupan, kalau bisa semuanya, ya, perlahan, ya. Jadi banyak ternyata gerakan-gerakan syariat yang kita sadari bahwa ini adalah bagian bahwa kita ingin menjalankan syariat, seperti tadi, ya, bank syariah, pinjaman syariah, kemudian ekonomi syariah, ya, kemudian juga masalah pernikahan, ta'aruf, kemudian juga sertifikasi halal. Ini dalam rangka apa? Menjalankan syariat. Baik, demikian tausiah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah meridhai kita semua, dan juga Bapak dan Ibu di DLHK, ya, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Saya serahkan kembali ke Pak Cahyo. Silakan. Ya, amin. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Kiai. Baik Bapak Ibu, barangkali terkait dengan tema kita pada siang hari ini akan mau ada yang ditanyakan atau mungkin sedikit di luar tema juga bisa. Kami persilakan, masih ada waktu. Ya. Ya, baik Pak, silakan Pak. Silakan. Terima kasih Pak Cahyo, mohon maaf tadi jalanan. Ini Pak Ustadz, mungkin dalam menyikapi atau kita berbuat yang jelas, hukumnya yang jelas, mungkin kita agak mudah dalam mensikapinya. Misalkan halal haram, boleh atau nggak boleh, itu agak mudah lah dalam itu. Tapi kita dalam mensikapi yang agak remeng-remeng, seperti yang tadi, sementara kita bersinggungan tiap hari dengan itu, misalkan tentang bunga bank atau itu atau yang lainnya, gitu. Nah, kita mensikapi itu seperti apa? Iya. Kalau terus yang kedua, sekarang terlalu banyak perdebatan. Misalkan dalam pakaian aja kita syar'i, atau enggak syar'i, tidak mencontoh Nabi. Sekarang itu sesuatu hal yang gampang. Ketika kita tinggal baca Google aja udah ketahuan gitu Pak ya. Seperti itu. Nah, mensikapi hal yang itu kan penuh perdebatan Pak di situ Pak. Iya. Dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus bagaimana? Iya. Terima kasih mungkin Pak Ustaz. Iya. Ada lagi? Sudah, mungkin nanti disambung lagi Pak. Baik, jadi memang fokus kita kepada sesuatu yang disepakati, ya, yang disepakati. Adapun yang masih perdebatan, ya
kita harus bisa tenggang rasa ya. Contohnya bunga bang ya, sebenarnya bunga bang ini sudah difatwakan MUI ya, masalah keharaman bunga bang. Ya walaupun ada sebagian ulama, sebagian kecil ya di Mesir misalnya, mereka membolehkan dalam transaksi bunga bank dari simpanan ya, bukan utang ya. Tetapi ini pendapat yang sangat sedikit gitu kan. Jadi ada hal-hal yang memang kebanyakan dan ataupun di lembaga otoritas seperti MUI sudah memfatwakan ya kita sampaikan saja ya, walaupun pada akhirnya orang itu tidak menerima ya nggak masalah ya, jadi kita hanya menyampaikan ini pada hal-hal yang memang sudah disepakati atau memang sudah ada lembaga otoritas resmi di negeri kita yang mengeluarkan fatwanya. Ya, adapun hal-hal lainnya yang masih sangat perdebatan sengit ya kita berusaha ya untuk tidak masuk terlalu jauh dalam perdebatan ya. Kita lebih kepada aplikasi bagi diri kita. Itu yang penting. Jadi jangan kita sering berdebat sendirinya, kita nggak melakukannya begitu ya. Pak Iya ya. Nah ini kan sering begitu. Oh debatnya kenceng gitu. Tapi nggak pernah melakukan apa yang menurut saya begini ya. Tapi Pan, sehari-hari kita terima gaji aja dari Bank Jabar, Pak, konvensional. Ah, gimana? Enggak, kita tiap bulan aja ke bank konvensional gitu. Ya, ini kan memang kaitannya ya berkaitan tentang apa? Kan saya bilang tentang bunga bank yang apa? Yang dia itu kita dapatkan dari simpanan ya, bukan utang. Saya ulangi. Tapi juga ada caranya. Caranya bagaimana? Caranya dikasih disebutkan ulama ya, yaitu kita sedekahkan atau untuk perbaikan jalan atau tempat-tempat umum. Jadi kata ulama, harta-harta yang diambil dari riba, ya misalnya apalagi banyak misalnya, ya misalnya bunganya itu sampai 1 juta atau 2 juta ya. Kata ulama daripada dibuang ke laut atau ya itu nggak boleh ya, justru gunakanlah pada yang manfaat, yang kira-kira bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi menggunakannya itu bukan dalam rangka sedekah untuk mendapatkan pahala, ini penting nih saya garis bawahi, tetapi untuk menggugurkan kita dari harta-harta yang tadi, yang syubhat tadi ya, jelas ya. Karena kita memang masih kendala dalam masalah ini ya. Ya kita gajinya juga kan pakai bank konvensional gitu kan. Ya, tapi ada caranya ya. Salah satunya misalnya bunga-bunga tersebut kita tidak makan, tetapi kita sumbangkan atau untuk kepentingan banyak orang. Jelas ya Pak ya? Baik, saya kira jelas. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu, mohon izin. Baik Pak Kiai, mohon izin mungkin bisa langsung ditarik kesimpulan terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Ya. Sekalian untuk ditutup dengan doa Pak Kiai. Baik, saya kira pembahasannya sudah sangat jelas. Jadi syariat intinya adalah aturan ya. Dalam setiap agama ada aturan ya, kita hormati aturan agama lain sebagaimana orang lain juga harus menghormati aturan agama kita, ya kan gitu. Kita dalam hidup berbangsa dan negara bertoleransi. Ya. Jadi ketika kita menjalankan satu aturan, ya kita harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Itu intinya ya. Orang lain menjalankan aturan agama lain, silahkan ya, karena itu memang aturannya gitu. Jadi ketika kita bisa saling memahami, ya, sehingga kita tidak mengatakan wah ini salah menurut saya, enggak, ya silakan saja. Tapi kita sebagai umat Islam ya meyakini bahwa aturan yang diajarkan ini adalah aturan yang benar, ya aturan yang harus kita jalani. Jadi kemudian syariat mencakup ibadah, muamalah, dan akhlak, juga tauhid ya di dalamnya. Kemudian ciri syariat Islam, saya ulangi, lengkap, mudah, jelas, sesuai dengan kondisi sepanjang zaman. Kemudian maksud dari syariat Islam menjaga agama, jiwa, nasab, akal, harta, dan kehormatan. Kemudian menjalankan syariat menjadi penyebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian indikasi daripada agama seseorang yaitu dilihat dari syariatnya. Jadi kalau ia menjalankan syariat, ya ini semakin menunjukkan keagamaan seseorang. Baik, demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan marilah kita tutup bersama dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, ya memudahkan urusan kita, dan Bapak Ibu di DLHK selalu dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma adfa'anna jahdal bala wa darka syaqa wa su'al qada wa syamatatal a'da. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rzuqna rizqan halalan wasi'an mubarakan fih. Allahumma rzuqna as-sihha wal afiyah wad dawama 'ala at-tha'ah wal istiqamah warzuqna rizqan wasi'an ya rabbal alamin wa yassir umurana wakhtim bis salihati a'malana برحمتك يا أرحم الراحمين. سهل أمورنا سهل أمور أولادنا سهل أمورنا سهل أمور أولادنا وأمور المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. جزاكم الله خيرا. Terima kasih Pak Kiai atas tausiahnya pada siang hari ini. Ya, sama-sama. Dari PKPSN, terima kasih sekali. Siap, Bu Kadis. Terima kasih, Bu Kadis. Bagi kami, Amin. mudah-mudahan kita ketemu lagi pada bulan yang akan datang. Amin. Pada materi yang berbeda, yang pasti pada teman-teman semuanya, apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi dalam syariah Islam ini dapat kita pedomani dalam pergaulan kita sehari-hari, dalam kita dari kehidupan sehari-hari, sehingga kita akan lebih baik, yang akan menjadi contoh umat lainnya tentunya. Amin, amin. Bagi umat Islam ke depannya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kadis, Pak Kiai, dan rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah pada kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga dapat memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin, amin, amin. Kurang dan lebihnya kami pribadi mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu pada kegiatan selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Cahyo, Pak Kabid, Bu Kadis, Terima kasih Bu Kadis, Pak Sekdis, Kasubag ya, dan semuanya. Jazakumullah khairan. Ya Bu, siap. Gimana?